setiap 1 tahun sekali di malam 1 Suro. Di sini Pak Rohman sudah tidak memperdulikan itu. Mungkin kalau tumbalnya pun minta 1 tahun, Pak Rohman bakal menyanggupi. Pak Rohman ini benar-benar seperti dijerat. Dia itulah dililit ular, dan itu katanya sangat kuat banget, sangat sakit banget. Dan dia pun sempat menyentuh ular tersebut, dan katanya ular tersebut itu mungkin besar banget hingga berceceran darah. Jadi kulitnya itu banyak banget yang terluka karena digaruk-garuk sendiri. Dia juga merasakan sakit. Dan hingga pada akhirnya jam 12 malam anak ini pun... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam. Alhamdulillah sekarang channel ini sudah memasuki 800 subscriber. Bentar lagi mungkin nembus 1000 subscriber. Jadi saya mohon sama semua penonton yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan tentunya jika kalian subscribe itu akan menambah saya bersemangat untuk membuat konten-kontennya. Apa kabar nih kalian semuanya? Seperti biasa sebelum kita mulai ke ceritanya, saya ini pengen tahu kalian itu namanya siapa dan datang dari mana. Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Sebut saja namanya Pak Rohman. Pak Rohman ini itu hidup di sebuah kampung. Dia itu sudah berkeluarga dan dia ini sudah memiliki 2 orang anak. Yang pertama itu sudah berusia 15 tahun dan yang kedua ini berusia 7 tahun. Pak Rohman ini keadaan ekonominya itu sangat buruk banget. Keluarga Pak Rohman ini tidak jarang dia itu makan nasi, lauknya itu pakai garam. Dan miris banget, dan keadaan rumahnya pun jauh dari kata layak. Jadi menurut si narasumber ini, rumahnya itu menggunakan getek atau geribik, anyaman bambu lah, anyaman bambu. Dan di situ Pak Rohman ini bekerja itu sehari-harinya itu hanya menjadi seorang buruh petani. Jadi dia itu mencangkul, menanam sayuran dan lain sebagainya. Pokoknya kalau ada orang yang nyuruh dia untuk mengerjakan sebuah pekerjaan di bidang pertanian, dia itu berangkat. Dan ternyata hasil dari Pak Rohman bekerja ini itu ya sangat minim. Sudah ekonominya itu sangat rendah atau sangat lemah, keluarga si Pak Rohman itu dibenci oleh tetangga-tetangganya. Jadi mungkin karena keadaan ya Pak Rohman ini sudah dia sudah berusaha keras bekerja dan lain sebagainya, tetapi hasilnya itu tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Ya mau tidak mau si Pak Rohman ini dan istrinya itu sering banget menghutang di warung, menghutang ke tetangga dan lain sebagainya. Dan disinilah yang membuat akhirnya para tetangga itu membenci keluarga mereka. Dan kebetulan tetangga-tetangga mereka itu julid-julid banget, julid-julid semuanya. Hingga di suatu waktu Pak Rohman ini akan meminjam uang kepada tetangganya. Itu tetangga persis, itu di sebelah rumahnya. Dan tetangga sebelah rumahnya itu benar-benar dia itu tidak memberi atau tidak mengasih pinjaman uang kepada Pak Rohman. Dan disinilah Pak Rohman itu seperti nangis batin. Dia itu merasakan sakit banget, ya Allah, kenapa sih hidup aku gini banget? Padahal aku udah berusaha dengan keras, tetapi masih belum saja bisa mencukupi kebutuhan satu keluarga. Dan di sini Pak Rohman itu akhirnya muncul dendam. Dia itu sampai bergumam di dalam hati, nanti jika Pak Rohman kaya, dia itu tidak akan meminjami uang sepeser pun kepada tetangga-tetangganya yang nantinya itu membutuhkan. Nah ini, padahal awalnya Pak Rohman ini baik banget. Bahkan dia itu sering membantu tetangga-tetangganya. Jika tetangganya ini ada kerjaan, entah merenovasi rumah dan lain sebagainya, Pak Rohman ini selalu datang. Dia itu selalu membantu walaupun dia itu tidak dibayar. Tetapi balasan mereka kepada Pak Rohman seperti ini. Dan akhirnya terbentuklah Pak Rohman yang menjadi pendendam. Memang ternyata betul ya, orang jahat itu lahir dari orang baik yang tersakiti. Singkat cerita,
Di sini tuh Pak Rohman udah bener-bener nggak kuat banget hidup di situ. Dia ini memutuskan untuk berhijrah, dia ini akan merantau keluar pulau. Dan di sini tetapi istrinya itu tidak mau ikut dengan Pak Rohman dengan alasan dia itu sayang sama rumahnya. Walaupun jelek kayak gini, harus tetap ditempatin. Jadi si Pak Rohman ini ngobrol sama istrinya malam-malam. Dia itu menyampaikan bahwasannya dia itu ingin merantau. Dia ini ingin mencoba merubah nasib. Padahal di dalam hatinya Pak Rohman ini udah penuh dendam banget. Dia itu udah pengen banget. Entah bagaimana caranya, Pak Rohman ini harus menjadi orang kaya. Keluarganya ini derajatnya harus ia angkat, biar nantinya tetangga-tetangganya dan orang-orang itu tidak meremehkan mereka kembali, tidak membenci mereka kembali. Dan motivasi itulah yang membuat Pak Rohman ini terbakar semangatnya. Dia itu mantap banget pengen merantau. Singkat cerita, akhirnya tiba di mana hari Pak Rohman ini berangkat ke perantauan. Dan di sini benar, ternyata anak dan istrinya itu ditinggal di rumah. Ya walaupun Pak Rohman ini harus berat banget hatinya meninggalkan keluarganya, tetapi itu demi sebuah impian. Dia ini ingin menjadi orang kaya. Mau tidak mau, akhirnya dia harus rela meninggalkan keluarganya di rumah. Akhirnya Pak Rohman ini pun berangkat ke pulau seberang. Jadi ini Pak Rohman ini, dia itu di keluar pulau merantaunya. Sesampainya di sana, Pak Rohman ini bekerja di sebuah kebun tebu. Ya di situ lumayanlah hasilnya dibandingkan jika ia harus menjadi buruh di kampungnya. Di sana Pak Rohman ini benar-benar giat banget bekerjanya. Bahkan di sana Pak Rohman ini mendapatkan jatah makan itu satu hari itu 2 kali oleh si bos pemilik kebun tebu tersebut. Tetapi 2 kali jatah makan ini, yang pertama yaitu makan 2 kali. Dan yang keduanya dia juga makan 2 kali. Jadi jatah makan nasi itu yang hanya 2, itu dimakannya sampai 4 kali. Di sini bener-bener ngirit banget sih Pak Rohman. Bener-bener nunjukin banget bahwa Pak Rohman ini emang pengen jadi orang yang berhasil, pengen jadi orang yang sukses. Dan ternyata Pak Rohman ini itu selalu diawasi oleh mandor di kebun tebu tersebut. Dan mandornya beserta bosnya atau juraganya itu sangat seneng banget sama pekerjaannya Pak Rohman, karena Pak Rohman ini emang sat. Jadi dia itu bukan tipikal orang pemalas ya. Di rumah saja dia kan sering membantu tetangga-tetangganya. Apalagi sekarang saat dia bekerja, pasti dia akan powerful. Dia itu akan menunjukkan bahwa dia itu bisa bekerja dengan sangat serius. Dia itu mengeluarkan kekuatannya dengan penuh. Dan akhirnya si Pak Rohman ini tidak lama, dia itu diangkat oleh juragannya, dia itu dijadikan mandor. Dan di sini Pak Rohman ini udah merasa senang banget. Ya Allah, ternyata perjuanganku ini sekarang sudah membuahkan hasil, walaupun baru sedikit, karena dia baru saja diangkat jadi mandor. Dan di sini mulai Pak Rohman ini bisa menabung dengan banyak nih. Setelah ia menjadi mandor, jadi Pak Rohman ini mendapatkan seperti apa namanya, rumah dinas. Pada saat dia masih bekerja di lapangan di kebun tebu tersebut, dia itu harus menginap dengan orang-orang pekerja lainnya di satu rumah. Tetapi pada saat ia sudah diangkat menjadi mandor, sekarang itu dia diberikan inventaris satu buah rumah. Dan di situ Pak Rohman benar-benar senang banget. Bahkan dia itu sempat mengirimi surat kepada istrinya. Bagaimana kalau istrinya itu ikut menyusul, karena dia sudah memberitahu bahwa hidupnya di sana itu udah enak. Tetapi istrinya di sini masih menolak. Dia itu masih mempertahankan untuk menempati rumahnya walaupun rumah itu jelek. Serang beberapa bulan, Pak Rohman ini membelikan banyak pakaian. Dia itu mengirimkan uang banyak ke kampung halamannya, ke rumahnya. Istrinya Pak Rohman ini juga terbilang apa namanya ya, dia itu wanita yang sangat irit. Dia itu bisa memanage uang atau memanage keuangan dengan benar. Jadi uang yang dikirimkan oleh Pak Rohman ini selalu disisihkan tuh oleh istrinya. Dia mulai itu beres-beres rumah, dia bener-benerin rumah. Ya walaupun rumahnya masih tetap jelek, tetapi setidaknya ada bagian-bagian yang ia renovasi oleh si istrinya Pak Rohman tersebut. Tidak terasa, ternyata Pak Rohman ini sudah merantau selama 2 tahun. Pak Rohman ini udah kangen banget sama keluarganya, apalagi sama anak-anaknya. Jelaslah selama 2 tahun itu, Pak Rohman itu tidak pernah pulang ke rumahnya.
Dan ternyata usut punya usut, si Pak Rohman ini sudah bernyadar, dia itu sudah berjanji kepada dirinya sendiri. Dia itu tidak akan pulang sampai dia ini bisa membeli mobil, bisa membereskan atau membangun rumah lagi yang berada di kampungnya. Dan ternyata di sini Pak Rohman itu terjebak dengan kata-katanya sendiri, dengan janji-janjinya sendiri. Hari-hari itu terlewati terus. Di sini dia itu tambah beban rindu itu semakin menumpuk di benak Pak Rohman. Dia itu sudah pengen ketemu dengan istri dan anak-anaknya. Dan di sini dia pun semalaman itu benar-benar bengong. Hingga pada akhirnya ada salah satu karyawannya yang menjadi pekerja di pohon tebu itu. Dia itu menghampiri Pak Rohman. Mereka berdua ini bercerita. Dan di sini tidak sengaja kulinya Pak Rohman ini dia itu bercerita tentang pesugihan. Jadi ternyata di dekat tempat kebun tebu Pak Rohman itu atau milik juragan Pak Rohman itu ada tempat persemedian atau tempat untuk menyepi, di mana orang-orang yang menyepi di situ itulah mereka semua itu meminta pesugihan. Di sini Pak Rohman ini berpura-pura biasa saja, tetapi dia itu terlihat tertarik dengan obrolan bersama kulinya ini. Dia pun langsung menanyakan segala hal dari kiri dan kanan, depan dan belakang tentang pesugihan tersebut. Hingga akhirnya Pak Rohman ini menemukan titik terang. Dia itu sudah tahu siapa juru kuncinya dan bagaimana caranya. Singkat cerita, akhirnya diam-diam setelah obrolan tersebut, selang beberapa hari, Pak Rohman ini mengunjungi juru kunci tersebut. Di sana pun ia langsung menceritakan apa tujuannya. Dan si juru kunci ini akan membantu Pak Rohman. Dan pada saat itu juga Pak Rohman ini masih memiliki dendam loh. Dendamnya dia itu sangat dalam banget. Dendam sama tetangga-tetangganya di kampung yang sering mengolok-olok keluarganya, yang sering tidak meminjamkan uang kepada dirinya pada saat dirinya itu benar-benar nggak ada duit. Lalu di sini si Pak Rohman ini diarahkan oleh juru kuncinya. Dia itu diberitahu apa saja persyaratannya dan bagaimana cara lakunya atau bagaimana cara dia melakukan pesugihan tersebut. Di sini si Pak Rohman ini harus menyiapkan beberapa sesajen. Dia itu harus memenuhi syaratnya, itu ada kembang setaman, lalu kemenyan, dupa, dan ada satu hewan yang harus dia siapkan, yaitu satu buah ular. Dan di sini ularnya itu ular bebas, dan dia boleh anakan atau boleh ular yang sudah tua. Jadi nantinya menurut si dukun tersebut atau menurut si juru kunci, ular itu akan disembelih. Lalu darah dari ular itu harus diminum, lalu dibalurkan ke seluruh tubuhnya si Pak Rohman. Pada saat Pak Rohman ini akan melakukan persemedian atau melakukan tapa. Di sini Pak Rohman akhirnya menyanggupi. Pokoknya yang ada di benak Pak Rohman pada saat itu, dia itu harus kaya. Harus kaya dengan waktu yang cepat agar dia itu bisa memenuhi nadarnya. Dia bisa pulang ke kampung. Dia bisa menunjukkan kepada orang-orang kampungnya, kepada tetangga-tetangganya, bahwa dia sekarang udah sukses, dia sudah menjadi orang kaya. Nah, dari pikiran-pikiran itulah yang akhirnya memunculkan dendam dan akhirnya membakar semangat dan otaknya si Pak Rohman. Jadi di otaknya Pak Rohman ini sudah tidak berpikiran yang benar lagi. Pokoknya bagaimana caranya pun, dia itu harus bisa kaya. Dia itu nggak peduli itu cara yang salah, itu haram, dan lain sebagainya. Dan pada keesokan harinya tibalah ritual pesugihan itu akan dilakukan. Di situ sebelum si Pak Rohman ini melakukan persemedian atau pertapaan, dia itu mandi jam 12 malam. Benar-benar mandi jam 12 malam. Dan dia itu telanjang, tidak menggunakan pakaian sehelai pun. Dan mandinya ini pun bukan di kamar mandi, tetapi di sumur tua. Dan di situ dia itu dimandikan oleh si juru kunci tersebut. Sambil si Pak Rohman ini dimandikan, di sekelilingnya Pak Rohman ini dibakari kemenyan. Jadi kemenyan yang harus disiapkan oleh Pak Rohman ini ternyata dibakar pada saat malam itu. Pada saat malam Pak Rohman ini dimandikan. Dan di situ walaupun sangat dingin mungkin ya dia menahan itu, tetapi dia keinginannya masih tetap kuat. Dia itu harus mampu, harus kuat. Dan akhirnya setelah proses pemandian atau penyucian diri itu
Selesai, Pak Rohman ini langsung duduk atau bersemedi di bawah pohon yang sangat besar. Disinilah dupa itu dihidupkan atau dinyalakan. Dan seperti yang saya katakan tadi, Pak Rohman ini, ular yang ia bawa, itu langsung disembelih oleh juru kunci tersebut. Dia langsung meminumkan darah ular tersebut kepada Pak Rohman. Dan sisanya itu dibalurkan ke seluruh tubuh si Pak Rohman. Dan di sini bedanya, Pak Rohman itu hanya menggunakan celana pendek. Jadi dia itu tidak telanjang seperti saat dia mandi tadi. Dan Pak Rohman ini harus bersemedi sambil berpuasa. Dan prosesnya ini 3 hari 3 malam. Di sini benar-benar Pak Rohman ini tidak boleh minum, tidak boleh makan, dan lain sebagainya. Dia hanya boleh duduk sambil merapalkan mantra-mantra yang diberikan oleh juru kunci tersebut. Pada malam kedua, Pak Rohman ini merasakan ada sesuatu yang berjalan di tubuhnya. Karena di sini Pak Rohman ini dilarang membuka mata pada saat proses ritual tersebut menurut juru kuncinya. Akhirnya di sini Pak Rohman ini pun ya nurutlah. Walaupun nantinya ada binatang buas atau apa, Pak Rohman ini benar-benar tidak boleh membuka matanya. Dan menurut si juru kunci, saya itu tidak pergi meninggalkan kamu. Hanya raga saya itu yang pulang, tapi ruh saya itu ada di sini menjaga kamu, menemani kamu di sini. Menurut si juru kuncinya ngomong sama si Pak Rohman. Bahwasanya apesnya misal pun ada binatang buas, si binatang buas itu tidak akan mengganggu Pak Rohman. Lalu Pak Rohman ini benar-benar merasakan seperti ada sesuatu benda itu yang apa namanya ya, bukan melintasi, tapi dia itu benar-benar merasakan ada di badannya, kayak ada yang melingkar gitu. Dan mungkin di sini ular, karena pada saat itu Pak Rohman kan tidak boleh membuka matanya. Itu lama banget. Pak Rohman pun di dalam hatinya itu sangat ketakutan. Dan dia hanya diam, benar-benar hanya diam Pak Rohman ini. Dan mungkin sekitar 2 jam, hewan itu sudah tidak ada lagi di badannya. Dia itu pergi. Dia juga dengar, itu memang seperti ular. Dia itu bunyi seperti dedaunan itu, kayak apa namanya, langsung bersentuhan dengan ular tersebut. Sek, 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 seperti itu. Dan di malam ketiga atau malam terakhir ini, sosok ular itu datang lagi loh. Jadi menurut si narasumber, ketika si ular tersebut itu akan datang, itu ada tiupan angin dulu, tiupan angin di sekitar situ. Dan tidak lama, pasti ular itu datang. Dan di malam ini nih, malam yang ketiga, Pak Rohman ini benar-benar seperti dijerat. Dia itu dililit ular. Dan itu katanya sangat kuat banget, sangat sakit banget. Dan dia pun sempat menyentuh ular tersebut. Dan katanya ular tersebut itu mungkin besar banget. Setelah itu, ular itu pun menghilang. Dan disusul dengan si juru kunci. Jadi si juru kunci itu datang ke tempat persemedian Pak Rohman itu jam 3 pagi atau jam 3 dini hari. Lalu setelah itu Pak Rohman ini disuruh bangun. Dan dia pun kembali dimandikan lagi di sumur yang kemarin. Dan di sini Pak Rohman sudah boleh memakai baju. Dan ketika subuh, Pak Rohman ini sudah berada di tempat juru kunci tersebut. Di sini dijelaskan bahwasannya pesugihan ini nantinya kalau berhasil, Pak Rohman ini akan mendapatkan emas yang sangat banyak. Dan di sini tentunya juru kunci tersebut juga menjelaskan tentang tumbal. Bahwasanya tumbalnya itu setiap 1 tahun sekali, di malam 1 Syuro. Di sini Pak Rohman sudah tidak memperdulikan itu. Mungkin kalau tumbalnya pun minta 4 1 tahun, Pak Rohman bakal menyanggupi. Dan si juru kunci ini pun ngomong sama si Pak Rohman. Nantinya jika suatu saat ketika Pak Rohman tertidur dan dia itu merasakan ada ular atau apa, dia itu harus membiarkannya. Jangan sampai ular itu diapa-apain sama si Pak Rohman ini. Dan akhirnya Pak Rohman di sini pun mengiyakan. Singkat cerita, akhirnya Pak Rohman ini kembali ke rumahnya. Dan ternyata malam 1 Syuro itu datang sekitar 1 bulan lagi. Di sini dia itu sudah mencari-cari siapa orang yang akan ditumbalkan.
Dan dia pun menemukan salah satu kulinya, orang yang bekerja di perkebunan tebu tersebut. Jadi pekerja itu diakrabin banget sama si Pak Rohman. Tadinya Pak Rohman itu tidak pernah sedekat itu dengan karyawannya. Tetapi ketika ini dia itu akan dijadikan tumbal, orang itu tuh dideketin terus, dibaik-baikin terus sama si Pak Rohman. Bahkan kulit tersebut itu sering tidur di kediamannya Pak Rohman. Dia itu tidak tahu bahwasannya dirinya itu akan dijadikan tumbal. Tibalah malam di mana si Pak Rohman ini harus memberikan tumbal, yaitu pada malam 1 Syuro. Di sini dia itu masuk ke dalam kamarnya, dia itu merapalkan mantra yang diberikan oleh juru kuncinya. Singkat cerita, setelah itu si Pak Rohman itu tertidur, dan pada pagi harinya ternyata para kulinya, para pekerja-pekerja yang berada di kebun tebu itu geger, dan itu membangunkan tidurnya si Pak Rohman. Saat Pak Rohman ini keluar, ternyata di situ Pak Rohman ini melihat bahwasannya kuli yang dijadikan tumbal oleh dirinya itu sudah tergeletak mati di sekitaran kebun tebu tersebut. Dan di sini Pak Rohman ini agak panik. Dia pun langsung melaporkan kejadian ini kepada si juragannya. Jadi seolah-olah Pak Rohman ini tidak tahu kenapa si kulinya ini meninggal dunia. Tetapi di situ dari kulinya dan juragan dan lainnya orang-orang yang berada di situ tidak ada yang menerka atau tidak ada yang menduga bahwasannya si kuli tersebut itu dijadikan tumbal. 3 hari setelah Pak Rohman ini menumbalkan kulinya atau pekerjaannya ini, pada saat dia terbangun dari tidurnya, dia itu benar-benar kaget karena di sampingnya, di samping tubuhnya, di tempat tidurnya itu, ketika dia bangun dia itu melihat emas yang sangat banyak. Dan di situ benar-benar itu emas batangan. Mungkin dikatakan emas murni lah. Dan mulai dari inilah Pak Rohman ini menjual beberapa emas-emasnya tersebut. Dia mengumpulkannya uang-uangnya di dalam tasnya. Dan dia ini sudah berencana akan pulang ke rumahnya. Dan setelah beberapa emasnya itu dijual, pada malam harinya saat Pak Rohman tertidur ini, tiba-tiba itu ada ular yang masuk ke dalam kamarnya. Dan Pak Rohman ini bangun karena orang sedang tertidur, dan ketika terbangun karena kaget, kan dia masih agak kurang sadar lah, masih setengah sadar. Tiba-tiba saja si Pak Rohman ini dia itu berdiri, lari ke dapur, dia itu mengambil parang dan dia langsung membunuh ular tersebut. Langsung ditebasnya sama si Pak Rohman, brak, 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 dan itu menjadi 3 bagian. Ular tersebut itu terpotong menjadi 3 bagian. Dan di sini Pak Rohman ini belum sadar dengan apa yang dikatakan juru kuncinya pada saat dulu. Jadi juru kunci itu kan ngomong sama si Pak Rohman, nanti jika suatu saat pesugihan itu berhasil dan ada makhluk ular yang masuk ke dalam rumahmu, itu sudah jangan diapa-apain, biarkan saja. Dan Pak Rohman ini kembali melanjutkan tidurnya. Dan pada pagi hari dia itu mendapatkan kabar dari istrinya bahwasanya anaknya ini, anak yang nomor 2 ini, sejak bangun tidur dia itu tidak bisa bicara, dia itu hanya melihat ke atas atap rumahnya, benar-benar nggak bisa gerak sama sekali. Di situ ibunya kebingungan. Dan setelah mendengar kabar itu, Pak Rohman ini bergegas menemui juragannya. Dia itu mengatakan bahwasannya dia ini akan pulang ke kampungnya. 3 hari setelah perjalanan, akhirnya Pak Rohman ini sampai di rumahnya. Dan ketika ia sampai di rumahnya, dia emang bingung. Ternyata rumahnya sekarang sudah bagus. Ya karena tadi itu istrinya itu, dia itu pandai memanajemen keuangan. Jadi ketika si Pak Rohman masih bekerja di sana, secara perlahan istrinya ini membangun rumahnya, merenovasi rumahnya. Tetapi itu tidak dihiraukan lagi oleh si Pak Rohman. Dia langsung menuju atau menemui anaknya. Dan ketika Pak Rohman menemui anaknya, ini sudah parah banget. Ternyata anaknya ini, dia itu benar-benar sudah nggak bisa bicara. Jadi dia itu hanya diam tertidur, hanya matanya saja terbuka. Dan menurut dari istrinya Pak Rohman, selama 3 hari itu, si anaknya ini tidak tertidur. Dan hingga pada akhirnya, pada saat maghrib tiba,
itu tiba-tiba anak dari Pak Rohman ini itu keluar seperti sisik. Seperti sisik ular, seperti kulit ular. Jadi setelah maghrib itu, si anaknya Pak Rohman ini sudah bisa bicara. Tetapi matanya dia itu masih, matanya itu tidak bisa berkedip. Dan disitulah si anak dari Pak Rohman ini menangis. Dia itu mengatakan bahwasanya badannya itu sangat sakit dan gatal. Dia itu minta digaruk. Istri dari Pak Rohman itu menggaruk anaknya, menggaruk seluruh badan anaknya. Hingga pada akhirnya mungkin si anak itu merasakan gatal yang teramat sangat. Dia itu langsung menggaruki tubuhnya dengan tangannya sendiri hingga berceceran darah. Jadi kulitnya itu banyak banget yang terluka karena digaruk-garuk sendiri. Dia juga merasakan sakit. Dan hingga pada akhirnya jam 12 malam anak ini pun tertidur. Di sini Pak Rohman beserta istrinya itu sudah merasakan lega. Mereka berdua pun menyusul tidur. Karena Pak Rohman kan baru pulang dari perantauan 3 hari di perjalanan, mungkin dia itu sangat lelah. Dan ketika mereka terbangun pada pagi harinya, mereka itu sangat kaget. Karena sekujur tubuh dari anaknya ini sudah bernanah dan sudah berdarah. Lah di sini istri Pak Rohman itu kebingungan. Dia pun langsung membawa anaknya ke rumah sakit. Sampainya di rumah sakit, anaknya ini diberikan obat salep dan lain sebagainya. Dia pun langsung dibawa pulang lagi. Jadi setelah berobat, si anaknya ini pun agak mendingan. Dia sudah tidak merasakan gatal lagi. Tetapi dia itu kembali lagi, dia itu tidak bisa bergerak. Dan di sini di 4 hari ini, anaknya itu masih belum bisa makan. Karena benar-benar mulutnya saja ini tidak bisa dibuka. Jadi benar-benar satu badan ini itu sudah seperti orang yang meninggal. Pada saat mau maghrib jam 5 sore, tiba-tiba itu bunyi but, but. Jadi anak dari si Pak Rohman ini seperti batuk. Dan dia itu mengeluarkan darah. Disusul, dia itu mengeluarkan ular. Ya, anakan ular itu sangat kecil menurut si narasumber. Anakan ular itu panjangnya itu 1 kilan orang dewasa. Dan di situ banyak banget. Ibunya ini dan anak yang satunya lagi ini berteriak. Dan di sini Pak Rohman pun kaget. Pak Rohman langsung menuju menghampiri kamar anaknya. Dan disitulah dia itu baru sadar setelah dia melihat ada banyak ular yang keluar dari mulut anaknya. Akhirnya di situ Pak Rohman ini langsung mencari tabib seperti orang pintar. Di sepanjang perjalanan tabib itu sudah mengetahui tanpa diceritakan oleh Pak Rohman. Dia itu sudah tahu bahwasannya ini kesalahan dari ayahnya, dari Pak Rohman. Karena dia sudah bersekutu dengan makhluk atau jin. Naasnya ketika si tabib itu sampai di rumahnya, ternyata anak dari Pak Rohman ini sudah meninggal dunia. Namanya kan juga di kampung ya, akhirnya cerita itu langsung menyebar ke seluruh penjuru kampung. Dan di sini benar-benar akhirnya Pak Rohman ini tambah dikucilkan. Padahal dia itu belum sempat membalas dendam, dia itu belum sempat pamer sama tetangganya kalau dia ini sekarang sudah kaya. Tetapi anaknya sudah meninggal. Dan ini melupakan dendam-dendamnya. Si Pak Rohman ini hari-harinya sekarang setelah kepergian anaknya, dia itu hanya bisa melongo. Seperti orang bingung, dia itu mungkin merasa menyesal. Dan inisiatif dari istrinya Pak Rohman ini, dia sekeluarga akhirnya berpindah tempat. Karena mungkin dengan berpindahnya tempat mereka, ayahnya ini atau si Pak Rohman ini bisa perlahan melupakan semua kejadian yang dialami keluarga mereka. Dan di sini istrinya Pak Rohman ini benar-benar tabah, padahal dia tahu dari tabib tersebut bahwasanya suaminya ini menggunakan pesugihan. Tetapi istrinya ini benar-benar masih mau memaafkan suaminya. Dia itu membimbing suaminya, dia merawat suaminya ketika suaminya itu depresi berat. Dan hingga pada akhirnya 3 bulan setelah kepergian anaknya, akhirnya Pak Rohman pun menyusul. Dia pun ikut meninggal dunia. Cerita pun berakhir. Dan sekarang si narasumber ini pun hidup dengan 1 anaknya. Dan dia itu sudah menikah lagi. Sekarang dia itu hidup sederhana dan menerima semua keadaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seperti itulah, pasti endingnya itu sangat menyakitkan, sangat menyengsarakan. Makanya semoga kita harus bisa memperkuat iman kita agar kita itu jangan sampai melakukan hal-hal seperti itu. Sudahlah, apa yang diberikan rezeki sama Allah kepada kita, walaupun tidak banyak, tetapi kalau kita bisa mensyukuri, insya Allah rezeki yang diberikan Allah itu cukup untuk kita. Terima kasih tentunya buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan buat kalian juga yang mempunyai pengalaman mistis mengenai pesugihan dan lain sebagainya dan ingin diceritakan ulang oleh saya, silahkan kirimkan ceritanya melalui nomor WhatsApp yang berada di samping bawah saya ini. Ini adalah nomor WhatsApp saya pribadi, kalian boleh simpan biar kita akrab, kita menambah saudara lah gitu. Oke, dan akhirnya saya Doni Free pamit undur diri. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.